selamat bertemu lagi anak kelas 7 dengan saya Teacher Riri di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah sehat-sehat selalu? Apakah masih tetap semangat? Kalian harus tetap semangat ya, jangan pernah bosan melakukan proses pembelajaran. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa sih itu materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya adalah teks deskripsi. Di dalam sebuah teks deskripsi yang dibahas pertama, pengertian teks deskripsi, kedua, unsur-unsur teks deskripsi, ketiga, ciri-ciri teks deskripsi, yang keempat, struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita membahas tentang teks deskripsi yang kelima, yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi, apabila dalam penulisan sebuah teks deskripsi, isi dan strukturnya sudah baik atau sudah lengkap, tetapi kita tidak memperhatikan kaidah kebahasaan teks deskripsi, tentunya teks deskripsi kita akan membingungkan oleh si pembaca. Jadi, sebelum kita menulis sebuah teks deskripsi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya agar si pembaca tidak bingung membaca tulisan kita. Nah, anak-anak, dalam sebuah kaidah kebahasaan kita ada 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ejaan, yang kedua tanda baca, yang ketiga itu adalah pilihan kata atau diksi, yang keempat ada tata kalimat, yang kelima kepaduan sebuah paragraf. Nah, anak-anak, ada 5 kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah teks deskripsi. Jadi, perhatikan video saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa saja pengertian dari 5 kaidah kebahasaan. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kaidah kebahasaan yang pertama itu adalah ejaan. Ejaan adalah sebagai acuan dalam penulisan teks, yaitu pedoman umum ejaan berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, kata dia dikapitalkan. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Hamir Amzah, Jenderal Kancil Dewa Pedang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Nah, itulah contoh dari kaidah kebahasaan ejaan. Selanjutnya kita masuk pada tanda baca. Tanda baca sangat besar pengaruhnya terhadap makna sebuah kalimat. Kesalahan tanda baca bisa menimbulkan salah tafsir atau kebingungan pembaca. Penggunaan tanda baca dalam teks juga telah diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti tanda koma, tanda titik, tanda petik, tanda hubung, dan tanda kurung. Nah, anak-anak, kita masuk nomor 3 di kaidah kebahasaan, yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada hakikatnya merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, sehingga dapat memberikan kesan atau makna atau efek sesuai dengan harapan. Diksi akan sangat ditentukan oleh penguasaan perbendaharaan kata. Ada banyak kata yang memiliki makna sama seperti mati, meninggal, wafat, gugur, mampus atau tewas, tetapi menimbulkan kesan atau efek yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk nomor 4 kaidah kebahasaan, yaitu tata kalimat.
Tata kalimat adalah salah satu ciri tata kalimat yang baik ditandai dengan penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat gagasan pada pemikiran, pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara dan penulis. Ada beberapa ciri yang menandai adanya kalimat yang efektif, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecepatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Nah, itu adalah tata kalimat. Selanjutnya kita masuk nomor 5 kaidah kebahasaan, yaitu kepaduan paragraf. Sebuah paragraf disebut padu jika didukung oleh keterpaduan bentuk atau kohesi melalui penggunaan kata-kata yang tepat. Penggunaan kata-kata yang sumbang dan kurang tepat akan menimbulkan tafsir ganda dan kesalahan pemahaman bagi pembaca. Nah, sudah 5 kaidah kebahasaan. Jadi sekian materi pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.